Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Dialog Kepri Gemilang bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, serta terbilang, serta bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TVRI kembali mengingatkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, serta mendukung program vaksinasi. Baiklah pemirsa, dalam Dialog Kepri Gemilang ini tema kita adalah tantangan dan peluang wisata Kepri 2022. Pemirsa, kita tahu bahwa di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan salah satu virus yang bernama COVID-19. Hal ini tentunya memukul berbagai sektor yang ada, baik dari sektor pendidikan sampai pada sektor pariwisata. Baiklah, alhamdulillah untuk membahas tema kita ini telah hadir di studio TVRI Kepri kita narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Dr. Handus Buralimar MSI, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Abdul Wahab selaku Grup General Manager dari PT Bintan Resort Cakrawala. Apa kabar Pak? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin. Amin. Terima kasih Pak Buralimar dan Pak Wahab sudah hadir di studio Kepri kita, TVRI kita. Baik, membahas terkait dengan tantangan Pak, tantangan dan peluang wisata bagi Kepri 2022. Nah Pak, mungkin saya pertama akan menanya Pak Buralimar dulu nih Pak, ya, selaku yang memegang kebijakan ya Pak dalam bidang pariwisata. Nah Pak, dari banyaknya pariwisata, wilayah pariwisata yang disebutkan oleh Kemenparekraf Pak, Menteri Parekraf, bahwa Kepri salah satunya wilayah yang nampaknya akan membuka pintu bagi sejumlah turis asing di wilayah mancanegara, apalagi ya Pak. Sudah seberapa sih Pak Kepri dalam menyambut dan membuka pintu gerbang itu Pak? Ya, baik Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI Tanjung Pinang. Senang sekali bisa sharing pemikiran di TVRI ini bersama masyarakat Tanjung Pinang sekitarnya. Baik, saya sedikit mengulas mengenai travel bubble. Travel bubble ini kewenangan dari pemerintah pusat, di mana Kepri itu sebetulnya masuk kalau dalam seratanya itu Trigriter, Bali, Kepri dan DKI. Itu tiga besar sudah dianggap daerah yang mapan dan selama ini pemasok wisatawan terbesar di Indonesia. Kalau Bali itu sekitar 4-7 juta ya, kita lebih kurang 2,8. DKI 2019 itu 2,4, makanya kita nomor 2 tahun 19 ini yang lalu. Cuma karena Covid 2020-2021 kita terpapar dan pintu-pintu negara luar dan pintu negara luar untuk Indonesia ditutup, dan juga pintu negara luar untuk kita juga banyak ditutup. Pemerintah pusat melihat itu mungkin membuat kebijakan yang namanya travel bubble. Ada yang disebut travel tourism corridor arrangement dan semuanya ya, ada beberapa pertimbangan. Untuk travel bubble sendiri ada 3B sebetulnya: Bali, Batam, Bintan. Kalau Bali itu sudah ditunjuk daerahnya seperti Sanur, Ubud dan Nusa Dua. Di Batam itu disebut daerahnya spesifik adalah di Nongsa, kawasan Nongsa atau Nongsa Sensation. Sedangkan di Lagoy wilayahnya Pak Wahab atau di Bintan Resort, itu di Bintan disebut Bintan Resort, di wilayah orang terkenal sekarang dengan Lagoy atau Bintan Resort. Jadi kita tawarkan kepada pemerintah pusat, apabila dibuka koridor, apabila dibuka border, kita tidak buru-buru. Kita sudah sarankan itu 2 pintu di Kepri itu dibuka duluan. Tidak boleh keluar dari itu. Mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga nanti mungkin baru buka keseluruhan. Memang pada mulanya ada harapan untuk dibuka sejak bulan Agustus, geser September, geser Oktober, November sampai Desember sekarang ini.
Dan kita harapkan Desember ini buka, paling tidak parsial untuk travel agent yang ada di Singapura. Tapi karena perkembangan COVID Singapura, bukan tidak ada alasan sebetulnya. Tidak ada alasan karena COVID-nya. Karena Singapura buka juga dengan negara luar gitu. Pintu masuk Singapura atau pintu masuk Wisman di Kepri itu Singapura dan Malaysia lewat jalur laut. Jadi pemerintah waktu yang lalu membuka jalur udara di Ngurah Rai dan di Hang Nadim untuk 19 negara di luar Singapura. Nah, itu yang tidak ada berarti untuk untuk Kepri-nya sendiri. Usahakan Kepri, Ngurah Rai aja sampai sekarang tidak datang Wismannya. Yang biasa mereka. Kemudian Hang Nadim itu bukan memang bandara internasional, tapi tidak ada yang penerbang internasional kecuali charter flight. Yang kita harapkan dibuka adalah pintu laut, pintu feri yang ada di Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Dan kita untuk awalnya dibuka dulu di Batam dan di Bintan. Di Batam saya sebutkan tadi ada Nongsa, di Bintan ada Lagoy atau Bintan Resort. Itu sudah kita tawarkan. Kesiapan kita dua-duanya siap, apalagi Lagoy. Lagoy itu sangat siap dari segi apa? Semua fasilitas ada. Apa yang ada di Lagoy? Termasuk fasilitas kesehatan, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Wahab. Bahkan Bali sendiri studi bandingnya ke kita, ke Lagoynya, melihat kesiapan Lagoy. Jadi Kepri sangat siap untuk menerima wisatawan. Terlepas nanti kalau datang tak datang itu kan nomor 2. Kita buka dulu pintu Kepri itu untuk Singapura dan Malaysia secara bertahap. Baru kita tahu animonya gimana gitu. Tapi itu kan wewenang pemerintah pusat. Kita hanya bisa mengusulkan dalam beberapa kali webinar, Zoom meeting dan sebagainya. Saya rasa sudah hampir 20 kali. Dan peninjauan-peninjauan dari kementerian lembaga itu lebih dari 10 kali. Hampir semua kementerian yang berwenang mengenai travel bubble itu datang ke Kepri, meninjauan Lagoy dan Nongsa, kesiapan rumah sakitnya juga ditinjau semuanya. Jadi kita sudah sampai tahap persiapan yang matang lah. Tapi sekali lagi kembali ke wewenangan pemerintah pusat. Ya itu aja. Ya. Baik. Artinya ketika dibuka lewat jalur laut ya Pak ya? Ya jalan laut. Yang harapan kita jalan laut kan? Karena kita sangat bertetangga kita dengan yang satu-satunya di Indonesia pintu masuk jalur laut terbesar adalah Kepri. Satu-satu Indonesia. Jadi harapan kita ya laut itu. Kalau 50 kali kapal bolak-balik itu setiap hari. Dan potensi seat-nya ya, seat capacity-nya itu 1 tahun itu lebih kurang 10 juta. Kita yang turis datang 2019 baru 2,8 juta gitu. Nah, jadi masih ada potensi yang luar biasa. Nah, jadi siap-siaplah kalau nanti dibuka bulan Januari ini. Kita harap begitu COVID mereda, apalagi kita menghadap tahun baru ini, Nataru inilah. Pertaruhan kita di Nataru. Kalau Nataru kita COVID-nya mereda, kami mohon yang pemerintah pusat agar dibuka. Jadi kita nak tahan lagi, Mas, selama ini travel agent itu mengharapkan ada yang inbound, ada yang outbound. Itu mereka sangat terpapar sekali gitu. Baik Pak. Saya lanjut ke Pak Wahab nih Pak, selaku Grup General Manager Pak dari salah satu resort ya Pak, Bintan Resort Cakrawala, Lagoy. Nah Pak, yang akan saya tanyakan Pak, seberapa berdampak Pak COVID-19 ini bagi BRC Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada TVRI yang sudah mengundang kami di dalam acara ini. Kami harap di dalam acara ini kami dapat membincangkan atau memberitahu kepada publik dan juga kepada regulator ya tentang challenges ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh Bintan Resort. Pertama yang kita seperti Pak Bor sudah menyatakan, close border. Kalau close border itu bermakna tidak ada tamu yang boleh datang. Okey, oleh kerana kita close border daripada Mac 2020 sampai sekarang. Pertama, challenge-nya bagi saya yang saya hadapi tenaga kerja. Ya, kita mempunyai lebih kurang 6,000 tenaga kerja. Bila mana kita close border, ke mana tenaga kerja ini hendak pergi? Alhamdulillah, kebanyakan hotel-hotel ataupun resort-resort yang ada di dalam Bintan Resort tidak mem-PHK, tetapi tetap ada di PHK. Kerana apa? Memang tidak ada pekerjaan.
Kerana kita bekerja di pariwisata mengharapkan tamu yang datang. Baik. Kalau tamu tidak datang, kita mempunyai sekarang 17 hotel. Di antara 17 hotel itu, hanya 7 hotel yang beroperasional. Jadi boleh dibayangkan, ya, dengan hanya 7 hotel beroperasional daripada 10, itu bermakna tenaga kerja dikurangkan lebih daripada 50%. Tetapi kita kebanyakan tidak di PHK, tetapi dirumahkan. Itu pertama untuk tenaga kerja. Kalau daripada segi yang punya hotel, investor lah, yang punya hotel, mereka memikirkan, mereka mengharap COVID-19 boleh berhenti ataupun boleh dikontrol. Tapi saugirnya sampai sekarang COVID-19 tetap berlaku, tetap berjalan. Sejauh ini COVID-19 ini sudah dapat dikontrol, tetapi ada varian-varian baru. Ini adalah satu tantangan. Jadi tantangan daripada owner ataupun pemilik hotel itu adalah bagaimana mereka untuk mereduce atau mengurangkan kos. Ya, kalau mereka tidak dapat mengurangkan kos dan tidak ada revenue ataupun masukan keuangan, jadi itu adalah tantangan untuk mereka. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga adalah untuk investor baru. Ya, kita sekarang sudah mempunyai beberapa hotel yang sedang di dalam tahap pembangunan. Alhamdulillah, di antara 5 pembangunan yang sudah mulai daripada 2020, 3 di antara mereka tetap bergegas untuk menghabiskan ataupun menyelesaikan kerja-kerja pembangunan mereka. Tetapi yang dari 2 kerana mereka orang luar. Mereka tidak mempunyai tenaga kerja yang ada di sini. Mereka satunya daripada Australia, yang lagi satunya daripada China. Mereka tidak dapat meneruskan pekerjaan-pekerjaan mereka. Jadi yang kita hadapi sekarang ini, investor jadi sedikit menghadapi sedikit masalah kerana tidak dapat datang ke negara kita untuk menyiapkan hotel yang mereka adakan. Tetapi ada 3 hotel yang dimiliki orang luar, tetapi shareholdernya, pemegang sahamnya orang Indonesia, mereka tetap menjalankan. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, pelaku-pelaku usaha sepertinya tadi Pak Bur menyatakan, travel agent kita, bloggers kita, terutama kali travel agent lah. Kita sekarang tidak tahu arah bagaimana kita tetap berkomunikasi dengan mereka melalui Zoom. Oleh kerana kita tetap memperkenalkan ataupun mahu mereka ingat bahawa Bintang Resort itu masih berada, jadi kita tetap mengadakan meeting-meeting melalui Zoom dengan mereka. Yang kelimanya adalah tamu itu sendiri. Tamu yang sering datang ke Bintang Resort setiap tahunnya, seperti kita ada event-event Ironman, Tour di Bintan, Bintan Triathlon, Marathon, Night Run, Bicycle Race. Ini setiap tahunnya kita sudah lakukan. Yang datang tamu-tamunya ke Bintang Resort itu dari mancanegara hampir 90%. Ya, dengan tidak yang border ini ditutup, jadi tamu-tamu ini sekarang maksudnya tamu yang sering datang, yang sering datang mengikuti acara-acara kita menjadi kurang berminat, ya, ataupun tidak boleh datang sama sekali. Jadi ini adalah 5 fungsi besar yang bagi kami selaku pelaku usaha adalah challenge yang besar. Tapi challenges yang lagi satu adalah untuk Kabupaten Bintan sendiri. Dengan tidak ada datangnya tamu, tidak ada masukan, bermakna tidak ada tax. Jadi PAD untuk pariwisata yang sejauh ini kita difahamkan hampir 70% PAD di Bintan datangnya dari pariwisata. Dengan tidak adanya pariwisata, bermakna PAD kita menurun. Jadi tantangan 5 bagi kami, bagi pelaku usaha, tetapi tantangan daripada regulator ataupun daripada pemerintah adalah PAD akan mengurang. Jadi secara ringkas, ini adalah tantangan yang besar dan kami tidak menyatakan ini adalah masalah. Tapi tantangan. Insya-Allah mudah-mudahan COVID-19 dapat ditangani, dapat dikontrol, kita boleh memulaikan lagi pariwisata dengan era baru. Jadi secara ringkas ini yang saya dapat sampaikan tantangan yang kami hadapi waktu ini. Tapi kami bersyukur kami mempunyai Pak Bur sebagai teman dan juga selaku regulator selalu mensupport
Ya, begitu juga Kabupaten Bintan, Pak Bupati selalu mensupport kita dan juga Pak Gubernur. Dan kita alhamdulillah sampai saat ini kita masih tetap melakukan usaha-usaha untuk mendatangkan tamu, iaitu tamu daripada domestik. Domestik. Baik Pak. Tadi Pak Bur mengatakan Pak bahwasanya Bintan Resort Cakrawala nih Pak atau Lagoy menjadi salah satu yang akan membuka gerbang bagi wisatawan mancanegara Pak. Sudah seberapa siap Pak BRC untuk kedatangan wisatawan? Oh, kalau untuk BRC kita boleh menyatakan kita lebih daripada siap. Lebih daripada siap. Kita sudah mempunyai protokol kesihatan yang cukup diiktiraf oleh nasional, gugus tugas nasional. Kita juga berkomunikasi dengan pemerintah Singapura kerana tamu-tamu kita datang melalui Singapura, dan COVID-19 protokol yang dilakukan, yang akan dipraktiskan di dalam Bintan Resort itu selari ataupun sama yang dilakukan oleh World Health Organization. Ya, jadi kita bekerjasama dengan pemerintah setempat, nasional pemerintah iaitu gugus tugas BNPB, dan juga kita berkomunikasi dengan pemerintah Singapura secara langsung. Jadi kalau menanyakan sama ada kita sudah siap, kesiapan itu bukan hanya kami yang menyatakan, tetapi di dalam meeting-meeting lintas kementerian yang juga dihadiri oleh Kementerian Luar Singapura yang sudah melihat, menginspeksi di dalam Bintan Resort. Mereka menyatakan kita sudah siap. Pertamanya, semua pelaku usaha, semua karyawan yang ada di dalam Bintan Resort sudah 100% divaksinasi. Ya, itu adalah fungsinya untuk kita mendapat VTL, iaitu Vaccination Travel Lane. Ya, kalau kita belum divaksinasi, kita tidak akan dapat Vaccination Travel Lane. Sebenarnya Singapura sudah membuka VTL di antara Indonesia dengan Singapura, iaitu daripada Jakarta ke Singapura. Challenges-nya sekarang, negara Singapura belum boleh dibenarkan berpariwisata di Indonesia. Jadi itu ada challenges-nya. Itu pertamanya. Kalau daripada segi sarana yang lain, kita mempunyai PCR lab sendiri. Di dalam Bintan Resort itu, mungkin, saya tidak tahu, saya rasa kalau di seluruh Indonesia, resort-resort yang dimiliki oleh orang-orang pribadi, maksudnya bukan pemerintah, bukan resort yang bukan dimiliki oleh pemerintah, private resort, mungkin Bintan Resort satu-satunya resort yang mempunyai PCR kita sendiri. Dan kita juga disarankan oleh BNPB dan juga Kementerian Luar Singapura untuk memakai yang dinamakan Blue Pass. Di Singapura, semua orang di Singapura disuruh ataupun diminta memakai Blue Pass ataupun QR. Itu fungsinya sama. Jadi di Bintan Resort, di atas arahan daripada BNPB, kementerian-kementerian, kita sudah menerapkan Blue Pass ini. Tugas Blue Pass ini adalah untuk 3T, tracing dan treatment. Jadi kalau saya memakai ini, teman-teman saya yang dekat dengan saya, kalau antara mereka yang sakit, kita boleh tracking mereka, kita boleh trace mereka, dan kita boleh memberi treatment pada mereka. Ya. Dan juga di dalam Bintan Resort, kita itu adalah kawasan yang dinamakan gated community. Ya, iaitu pintu masuknya ada dua, iaitu ferry terminal international dan juga dari Batam, dan lagi satu jalan darat, iaitu yang dinamakan Simpang Lagoy. Jadi setiap poin-poin ini kita sudah mengadakan QR code yang di-manage oleh Bintan Resort sendiri. Itu yang pertama, kerana kita sudah adakan ini mungkin daripada Januari 2021, tetapi baru-baru ini kita juga sudah menyelenggarakan QR code, iaitu Peduli Lindung. Jadi kita menggunakan QR code Peduli Lindung, kita mempunyai Blue Pass, dan juga kita mempunyai PCR lab, dan seluruh anggota, pekerja, karyawan dan juga pelaku usaha yang dalam Bintan Resort sudah divaksinasi. Malahan kita sedang mengarrange supaya orang-orang ini diberi booster. Vaksinasi pertama sudah, vaksinasi kedua sudah. Sekarang setelah 5 hingga 6 bulan, booster akan diadministrasikan di dalam Bintan Resort. Dengan ini kita boleh dinyatakan sudah mencukupi untuk diiktiraf sebagai
vaccination travel lane yang diadakan di seluruh dunia sekarang ini. Jadi harapan kami juga sudah berbicara dengan Pak Bur dan juga pemerintah, oleh kerana kita sudah cukup dan juga diiktiraf kita punya SOP, bolehlah kita nanti boleh membuka Bintang Resort sebagai pilot project. Ya. Luar biasa. Artinya emang BRC sini ini sudah benar-benar sangat siap sekali ya Pak untuk membuka gerbang ya, wisata. Seperti yang saya informasikan tadi, kita sangat siap. Kita berkomunikasi dengan semua instansi, daripada instansi kenegaraan, teman-teman pariwisata dan juga pengunjung-pengunjung iaitu turis sendiri. Salah satu pariwisata yang terbesar datang ke Bintan mungkin daripada Singapura, betul, tetapi cruise liner ini. Dan kita mengharapkan nanti kalau cruise liner, kapal-kapal cruise masuk ke Bintan, boleh juga kapal-kapal cruise ini boleh ke tempat-tempat lain, sepertinya boleh ke Tanjung Pinang ataupun ke Natuna, Anambas, Lingga. Ini yang sudah kita programkan. Sebenarnya ini sudah boleh dilakukan jika sekiranya border di antara Singapura dengan Indonesia sudah dibuka. Sudah dibuka. Baik Pak. Nah Pak, mungkin saya kembali ke Pak Buralimar nih Pak. Tadi Pak Wahab mengatakan bahwa BRC sudah sangat siap Pak, benar-benar sudah sangat siap dengan berbagai persiapan yang sudah matang Pak. Nah mengenai pembukaan gerbang ini Pak, kapan kira-kira Pak akan dibuka? Apakah sudah ada tanggal pastinya Pak? Karena kita tahu bahwa di bulan Oktober lalu angka COVID di Singapura kembali melonjak dan ada wacana kembali dibuka di bulan Desember ini Pak, bahkan di bulan Januari. Apakah sudah ada tanggal pasti Pak atau akan diundur? Baik, memang itu wacana tanggal itu kan seperti saya bilang di awal, sejak Agustus kemarin sampai hari ini belum ada kepastian karena memang wewenangnya pemerintah pusat. Harapan-harapan kita yang ada karena dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan dan kita memahami kerisauan pemerintah pusat terhadap perkembangan COVID yang ada di Indonesia. Memang Kepri sekarang di level 1 semua kabupaten kota. Dan tingkat konfirmasinya juga di bawah 0% kan, tinggal 1, 2, paling 5 gitu kan, yang terpapar, yang meninggal pun sudah 0 gitu. Ini yang menjadi dasar kita kenapa kita ngotot. Orang bertanya kepada saya, kenapa Bali tidak ngotot, Kepri ngotot? Ya Kepri ngotot, kita tidak sama dengan Bali. Kita di depan mata loh Singapura, Malaysia di depan mata, 1 jam sampai ke Malaysia. 1,5 jam sampai ke Malaysia, ke Johor, 1 jam sampai ke Singapura, di depan mata. Kalau Bali itu kan jauh. Baik. Jadi itu pertimbangan. Ada yang bilang, kenapa Bali aja nggak ngotot Pak? Ya Bali kita. Karena kita juga berkewajiban pertama menjaga sektor pariwisata kita tetap naik. Makanya yang perlu kita datang adalah Wisman. Kemudian agar teman-teman pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam 26 asosiasi yang bergerak di bidang pariwisata itu tetap bisa semangat, tetap bisa kreatif ya, inovatif dan juga produktif. Makanya kita berharap terus. Kekhawatiran pemerintah pusat yang terakhir ini kami anggap inilah yang mungkin yang paling mendebarkan lah. Nataru ini, Natal dan Tahun Baru ini yang biasanya kalau orang berkumpul ramai-ramai malam Tahun Baru, bulan puasa kemarin kan efeknya naik kan. Iya Pak. Begitu selesai Ramadan, begitu selesai Raya Idul Fitri, naik kan. Naik. Itu yang tidak dimauin pemerintah dan kita menyadari. Kita tetap siap ini menunggu keputusan pemerintah, tapi juga kita di bawah tidak tetap standby nih. Tidak kita tidur, tidak diam. Kita tetap bergerak supaya nanti begitu dibuka kita siap gitu. Jangan kan orang bertanya, tempat lain aja tak sibuk-sibuk, kenapa Kepri sibuk-sibuk? Itu jawaban saya. Kalau kita tidak siap, begitu buka pintu Singapura, kita siap nggak? Melayani 2,8 juta yang kemarin terpapar 2 tahun tidak masuk. Makanya kita berharap setelah Natal Tahun Baru ini, tingkat COVID kita menurun. Ya, kita berharap nih berdoa. Untuk itu jaga protokol kesehatan kita. Tak usah ngumpul-ngumpul dulu lah, tak bikin acara atau apa. Kalau pemilik acara internal saja, tidak terlalu banyak. Dan pertengahan Januari
nanti ya kan udah kelihatan COVID kita ini naik enggak gara-gara tahun baru. Kalau enggak, ya udah. Kita berharap betul ini pemerintah pusat membuka border nih, membuka jalurnya Singapura dan Malaysia datang ke Kepri gitu. Kalaupun tak bisa juga simultan, bertahap. Pilot projectnya sudah kita tunjuk, Lagoy dan Nongsa. Kalau Lagoy belum, Nongsanya belum siap, Lagoy dulu bulan ini, bulan depan Nongsa. Bulan berikutnya Karimun, bulan berikutnya Tanjung Pinang. Kan pintu masuk kita kan ada 4 gitu. Batam ada 5 pintu masuk. Bintan 1, dulu 2, tinggal 1. Pinang 1, Karimun 1. Ada 8 sekarang. Itu yang kita harapkan. Itulah jalur perekonomi kita itu dari sektor pariwisata. Kalau mereka datang 2,8 juta, kali aja satu hari pun pengeluaran satu turis 1 juta sajalah. Pengeluaran makan, minum, penginapan, transportasi. Kali 2 hari rata-rata. Kali 2,8 juta. Itu kan dipisah yang masuk. Kita sampai hitung-hitungnya. Jadi itu harapan kita kepada kita semua lah, kepada pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat. Mari doakan agar pintu itu segera dibuka. Dan tidak ada lagi PHK, tidak ada lagi travel agent yang postpone sampai 3.000 sampai 4.000 yang tidak datang ke Kepri. Karena persoalan yang seperti ini, karena perubahan kebijakan kemarin juga sempat membuat kita juga ini ya kaget itu, dari PCR pindah ke antigen. Begitu antigen Wisnus, yang harapan kita Wisman tidak ada, Wisnus datang. Begitu datang, ganti PCR lagi, postpone semua, cancel semua beberapa paket. Ini kita tidak mau. Kita harapan kita, walaupun ini level 3 nanti 20 Desember sampai dengan 2 Januari ini level 3, penanganan COVID-nya seperti kita jalani selama ini. Tapi harapannya satu aja, airline atau penerbangan tidak PCR. Saya sudah sampaikan pada Pak Menteri permohonan dari asosiasi tetap antigen. Antigen ya, Begini Pak? bukan karena duit harga antigen atau harga PCR. Ini karena lamanya menunggu. PCR itu kan 6 sampai 8 jam. Baik. Nah, itu yang bikin mereka stres dan dicoloknya 2 kali. Satu di hidung, satu di tenggorokan. Tenggorokan. Nunggu 6 bulan, 6 bulan, 6 jam. 6 jam itu bikin stres gitu. Itu yang mereka mau. Kalau soal olahraga relatif deh. Kalau orang mau datang ke Kepri ini, duit itu tidak masalah, apalagi orang pariwisata gitu. Ini yang harapan kita sampaikan pada pemerintah agar kebijakan seperti itu diperingatkan untuk Kepri Bali, katanya mau travel bubble ya, kita tunjukkan dulu pilot project kita, kesiapan kita. Kita daerah lain nggak tahu lah ya. Itu yang kita harapkan. Sudah sampai MOU kita, draftnya sudah dibikin dengan Kementerian Luar Negeri, pembahasan kita dengan Kemenko Maritim, investasi sudah, Kemenko Perekonomian sudah, ada instansi Kementerian lembaga yang lain juga sudah, ada dari imigrasi, Dirjen Imigrasi, semua sudah kita sampaikan, tertulis sudah, lisan sudah, waktu meeting sudah, diskusi sudah ya. Tapi kita tinggal nunggu aja. Karena wewenang tidak berada di kita. Tapi jangan dibilang nanti Kepri tidak siap, pemerintah Kepri tidak fasilitasi. Ya, makanya kami alhamdulillah dengan Pak Wahab, dengan manajemen Nongsa, dengan kawan-kawan kabupaten kota, kita tetap intens melakukan persiapan. Maka vaksin sudah. Vaksin kita kan pariwisata sudah 100% nih. Anak buah Pak Wahab sudah 100%. 100%. Masyarakat sekitar situ 2.000 orang juga sudah di vaksin. sekeliling Lago itu sudah 100%. Jadi sudah kita siapkan sedemikian rupa. Baik. Jadi kalau ada, tapi saya memang menyadari tidak semua kita beri pemahaman seperti itu. Kita tahu sektor kesehatan tetap nomor 1. Kalau sehat bisa apa saja. Tapi kalau kita ini mati, sektor kesehatan mati, terpuruk seperti Bali, habis semua. UMKM habis, hotel habis, transportasi habis, apalagi restoran, rumah makan, homestay dan sebagainya. Itu kan masyarakat punya. Kita tidak bisa bantu terlalu banyak. Insentif kita itu terbatas. Kalau kita beri insentif,
paling beberapa hotel, beberapa restoran dengan duitnya nggak cukup seperti itu. Termasuk pemerintah pusat kemarin ngasih insentif, Pak, dana insentif, tidak semua hotel dapat. Hotel yang betul-betul beroperasi, hotel yang sudah tutup, ada kemarin hampir 35 hotel tutup ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini Mbak Yudi, harapan kita kepada pemerintah pusat, tapi ini bukan desakan, ini harapan dari bawah juga kami angkat, kami fasilitasi dari segi pemerintahannya, dan insya Allah ya kami yakin asal kompak, semangat, baik Pak, kebersamaan, Januari nanti kita bisa buka. Bisa buka Januari. Kalau nggak bisa buka semua, kita coba Lagoy dulu sebulan, atau coba Nongsa dulu sebulan. Lewat jalur tadi ada, tadi sudah dibuat jalur yang lebih teknis adalah VTL, Vaccinated Travel Lane. Yang sudah vaksin 2 kali, silakan datang ke Lagoy. Karantinanya situ aja, karantina area. Tidak karantina pasar kita. Kalau karantina di rumah sakit atau di hotel, itu tidak seperti itu. Kita sudah tawarkan karantina area. Jadi sekitar Lagoy saja dan beberapa tempat saja gitu. Jadi sudah kita atur sampai teknis seperti itu. Ya mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua, terutama pemerintah pusat gitu. Baik. Baik, artinya memang akan ada pemberlakuan karantina ya Pak ya. Ya. Baik, kita tahan dulu Pak jawaban Bapak dan akan kita lanjutkan. Baik, nanti akan kita lanjutkan dialog Kepri Gemilang ini, tetap bersama kami di Dialog Kepri Gemilang. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Kepri Gemilang, masih membahas terkait dengan peluang dan tantangan wisata Kepri 2022. Masih bersama saya narasumber kita, Pak Abdul Wahab dan Pak Buralimar. Mungkin saya akan kembali bertanya ke Pak Wahab nih Pak, terkait dengan kesiapan BRC Pak. Nah, untuk BRC ini menjadi salah satu gerbang yang akan dibuka Pak. Apakah ada pemberlakuan karantina Pak bagi pengunjung yang datang? Oke, kalau kita menanyakan tentang melakukan karantina, itu harus mengikut apa yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Ya, jadi BRC sebagai pelaku usaha akan menghormati dan melakukan. Ya, sekarang ini bagi tamu, bagi orang yang datang dari luar negara, datang ke Indonesia, ke tempat kami, pasti akan dikenakan kuarantin. Malahan kuarantin sebelum ini cuma 3 hari, jadi 7 hari, tapi hari ini sudah menjadi 10 hari. Kerana yang sekarang ini kita ada varian baru yang namanya Omicron. Ya, Omicron. Jadi Omicron ini adalah sesuatu yang baru yang masih ditelaah ataupun masih diteliti. Masih diteliti berbahayanya. Bagaimana dia boleh jadi bahaya. Jadi kalau kita menyatakan tentang kuarantin, kita sudah siap. Kita mempunyai rumah-rumah, maksudnya kamar-kamar ataupun tempat yang untuk orang dikuarantin. Kalau tamu-tamu yang datang daripada domestik, pasti tidak ada kuarantin. Kalau mereka sudah divaksinasi 2 kali, ya. Dan kalau sesiapa yang belum divaksinasi, kita mengharapkan supaya mereka nanti boleh dilakukan PCR. Tapi sementara ini hampir semua yang datang ke Bintang Resort sudah divaksinasi. Jika sekiranya nanti kita punya border sudah buka dan kita diberlakukan, kalau VTL, okay, Vaccination Travel Lane, sebenarnya tidak ada kuarantin. Tetapi jika sekiranya kita masih buka di dalam namanya travel bubble, okay, dalam travel bubble itu ada kuarantin yang dilakukan. Jadi kita mempunyai apartemen ya untuk orang-orang yang sampai ke ferry terminal. Dari ferry terminal mereka akan di PCR. Okey, kalau negara ataupun kementerian menyatakan kuarantinnya 3 hari, mereka akan ditempatkan di apartmen yang disiapkan oleh BRC. Selain daripada itu, hotel-hotel, setiap hotel di dalam Bintang Resort sudah mengalokasikan di hotel-hotel mereka tempat di mana orang-orang akan dikuarantin. Ya, jadi kuarantin ada dua isu kuarantin. Pertama, kuarantin orang yang datang sementara menunggu PCR-nya. Ya, seperti yang tadi Pak Bur menyatakan, kalau PCR itu 6 jam, kalau ikut
vaccination travel lane, mereka akan menunggu 6 jam itu akan dikuarantin, tapi 6 jam. Kalau undang-undang menyatakan 3 jam, mereka harus tetap di dalam kamar kuarantin. Itu sama ada tempat yang disiapkan oleh BRC ataupun di hotel di mana mereka tinggal. Kemudian itu ada juga nama di kuarantin jika sekiranya tamu yang datang didapati sakit. Ya, kalau tamu yang datang didapati sakit, katakan tamu itu datang dari Singapura. Kalau tamu itu menghendaki mereka diberi treatment pulang ke Singapura, kita sudah mendapat keizinan daripada negara Singapura akan tamu ini boleh dibenarkan pulang ke Singapura. Kita juga sudah mendapat keizinan daripada KKP di ferry terminal bahawa tamu ini boleh dipulangkan di Singapura. Dan kita sudah mempunyai speed khas, ya, yang akan membawa tamu ini daripada resort ke Singapura, dan juga mereka akan di-accompany, ya, akan di-accompany oleh doktor kami. Jadi bila mana sampai di Singapura, kita bekerjasama dengan Hope Medical Services. Kita akan hand over tamu yang sakit ini kepada mereka dan mereka akan menangani mereka di Singapura ke hospital-hospital yang sudah ditetapkan. Jika sekiranya tamu ini tidak mahu pulang ke Singapura dan mahu treatment dilakukan di Indonesia, kita sudah bekerjasama dengan RSUD yang ada di Tanjung Pinang. Jadi kita sudah mempunyai agreement dengan mereka. Jadi kuarantin fasilitas kuarantin sudah kita siapkan, sama ada untuk orang yang baru datang tapi tidak sakit, orang yang menunggu PCR selama 5 jam ataupun 24 jam, dan juga kepada tamu yang dinyatakan sakit, sama ada mereka mahu pulang ke Singapura ataupun mahu dirawat inap di hospital di dalam lokasi Tanjung Pinang, juga sudah kita mempunyai protokol-protokol yang kita sudah terapkan. Dan ini juga kita sudah sampaikan kepada regulator, iaitu kepada pemerintah. Kita juga sudah sampaikan kepada pemerintah Singapura. Kita juga sudah sampaikan kepada pelaku-pelaku usaha, sama ada pelaku usaha pariwisata yang ada di Indonesia dan juga pelaku pariwisata yang ada di Singapura. Apa yang saya mau sampaikan di sini, bahawa kita sudah membuat simulasi juga. Ya, kita sudah membuat simulasi di mana tamu yang sakit itu dipulangkan ke Singapura, dan kita menyatakan itu dapat dilakukan dengan secara baik, kerana sebelum ini kita memang sudah mempunyai protokol-protokol di mana tamu, tapi waktu itu bukan COVID, tamu-tamu yang lain boleh dipulangkan dengan Singapura. Dan oleh kerana permintaan negara, kalau tamu itu datang ke tempat kita, mereka diharuskan membeli asuransi. Ya, kalau di Indonesia mungkin diminta membeli asuransi 100,000, bukan bermakna bayar 100,000. Maksudnya mereka akan membeli asuransi untuk 100, mungkin bayarannya hanya 100,000. Kalau di Singapura hanya 30,000, mungkin lebih kurang begitu. Jadi untuk mendanakannya, mereka akan mendanai sendiri, ya, melalui asuransi. Jadi kita sudah siap, dan jika sekiranya berlaku, kita sudah melakukan simulasi dan sudah dijalankan dengan sebaik yang mungkin. Baik, Pak. Berarti untuk itu sudah ada simulasinya ya, Pak, ya? Sudah. Sudah ada simulasi. Ya. Untuk pemberlakuan karantina itu, Pak, atau ada yang sakit itu apakah dikenakan biaya, Pak, atau dari asuransi tadi? Okey, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihatkan polisi ataupun yang sudah ditetapkan saat ini, sesiapa yang mahu datang ke Indonesia, mereka harus membeli asuransi. Jadi kos-kosnya akan dibiayai oleh asuransi. Kalau mereka tidak membeli asuransi, mereka tidak akan dapat datang ke Indonesia. Begitu juga di Singapura. Jadi seperti yang saya sampaikan, kosnya akan dibiayai oleh tamu tadi melalui asuransi. Ya. Baik, Pak. Berarti melalui asuransi tadi ya, Pak, ya, untuk pembiayaannya. Asuransi, ya. Baik. Saya akan ke Pak Buralimar nih, Pak, mau menanyakan terkait dengan travel bubble. Nah, kan tadi Bapak menyatakan bahwa kita akan menggunakan travel bubble nih, Pak, untuk pertama ini dalam hal pembukaan gerbang ini, Pak. Nah, apakah Bapak ada melihat plus minus dari travel bubble ini apa, Pak? Ada, Pak? Oh, ya memang ini kan kebijakan pemerintah pusat. Mereka sudah perhitungkan. Kalau tak salah kita bicara sejak bulan Juni 2020,
bagaimana caranya pintu gerbang Indonesia ini dibuka secara bertahap. Makanya kita usulkan pembahasan dengan Pak, waktu itu Ibu Deputi ya, kita tawarkanlah konsep-konsep ini supaya secara berangsur bisa dibuka gitu. Karena ini wewenang pemerintah pusat, ya saya lihat mereka sudah melalui pertimbangan. Pertama, pertimbangannya Bali, Kepri ini pemasok wisatawan mancanegara nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nomor 3 baru Jakarta 2019, tapi sebelumnya 2018 kita nomor 3 setelah Bali, DKI dan Kepri. Pertimbangan mereka itulah kedekatan, proximity atau kondisi geografis kita yang kedekatan dengan Singapura itu awal pertamanya. Makanya kita bersemangat ini membuat menghadapi travel bubble kita, pembahasan berkali-kali. Apa saja yang mengenai travel bubble kita ikut. Begitu sih nyambung semua permasalahan itu. Makanya konsep administrasi, peninjauan, kesiapan kita lakukan secara simultan gitu. Nah, itu punya kelebihan lah Kepri, karena dekat dengan Singapura dan Malaysia, itu pertimbangan. Seperti juga Bali itu kan wajahnya Indonesia. Jadi tapi pintu masuknya kan Ngurah Rai, makanya dibuka Ngurah Rai sekarang. Sebelumnya itu 2 bandara yang hanya dibuka untuk Indonesia selama Covid, yakni DKI, Bandara Soekarno-Hatta dan Manado KID untuk menampung tenaga kerja terlatih untuk konsulat dan lain-lain gitu. Tapi untuk wisatawan waktu itu tidak ada, tidak dibenarkan. Nah, ini sejalan dengan perkembangan Covid kita yang sudah mereda. Konsep ini tentu kita majukan lagi, ya tentu dengan risiko kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya itu tadi kedekatan. Kelemahannya mungkin ada, ya mungkin ketakutan kita dengan Singapura. Tapi menurut saya tidak mendasar. Singapura aja membuat kerjasama dengan negara luar seperti Tiongkok, India, mereka buka gitu. Dengan Indonesia juga mereka bisa buka, tentunya melalui pertimbangan gitu. Dan kita tawarkan jangan buka untuk masyarakatnya dulu, buka travel agentnya dulu. Seluruh travel agent Singapura atau asosiasi pariwisata yang ada di sana, apakah EDB ya Pak ya, STB, yang bergerak di bidang pariwisata, lakukanlah kunjungan dulu ke Kepri, khususnya Lagoy dan Nusa. Mereka lihat, mereka baru bisa menyampaikan kepada pemerintahnya dibuka gitu. Seperti kita juga, kalau kita tuh saya ini udah matang. Kementerian apa yang tidak datang ke Lagoy? Semua kementerian ada. Terakhir kemarin Kepala Staf Presiden, rombongan KSP terakhir kemarin. Jadi mereka sudah tahu kesiapan kita. Ya, kalau kita ongkak lagi nanti ya itu kena wewenang mereka kan, tidak punya ini kan, kita juga tidak berhak mendesak, tapi kita juga dalam negara kesatuan juga pemerintah pusat adalah bos kita, pimpinan kita. Tapi sebagai warga negara, sebagai yang bergerak di bidang pariwisata, kita tetap usulkan dan jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap bergerak. Dan kami sambil menunggu Isman itu, kita fokus yang namanya staycation, wisatawan Nusantara dan wisatawan domestik. Kita berwisata antara kita kabupaten kota. Jadi ini yang membuat sekarang hotel tumbuh lagi, yang kemarin di bawah 20%, sekarang sudah angka 40 sampai 60 gitu. Jadi banyaklah faktor Mbak yang membuat kita ya, bekerja semangat agar sektor wisata di Kepri jangan mati. Tidak seperti Bali yang memang hampir 80% mengharapkan sektor wisata. Tapi kalau dibiarkan seperti ini, kita bisa terpapar semua itu. Tadi saya sampaikan, di Lagoy 500 orang yang di PHK. Belum lagi yang tempat lain, di Bintan atau di mana, di Tanjung Pinang, ada yang bayar gajinya 30%, ada 70%, ada 50%. Jadi ini makanya strategis sektor wisata. Artinya kebijakan memang dipegang oleh pemerintah pusat lagi ya Pak ya. Kita harus siap, tapi pemerintah pusatlah yang memegang kebijakan itu. Baik Pak, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara nih Pak, di penghujung dialog. Mungkin ada closing statement dari Pak Wahab, singkat saja Pak untuk closing statement. Kalau bagi kami memikirkan bahawa COVID-19 ini sesuatu yang tidak pernah terjadi. Unprecedented, tidak pernah terjadi sebelum ini.
tetapi dia sudah terjadi hampir 2 tahun. Saya berharap sangat setelah 2 tahun ini kita sudah mempelajari apa itu COVID dan kita boleh mengatasinya. Dan harapan kami setelah kita mengetahuinya, kita boleh kontrol. Harapan besar kami adalah supaya border kita di antara, pertamanya di antara Singapura, Indonesia dan Malaysia dapat dibuka. Kerana itu adalah pintu masuk terbesar ke Kepri, betapa lagi kepada Lagoi. Baik. Ya, kita sebelum ini kita hampir 100, maksudnya 1 juta orang datang ke Bintan di 2019. Oleh kerana dengan adanya COVID, kedatangan tamu sekarang ini hampir nol, tidak ada. Jadi dengan datangnya tamu, kita boleh beraktivitas pariwisata. UMKM boleh kita panggil lagi. Kita mempunyai hampir 200 UMKM bekerjasama dengan mereka. Baik. Dan selama 2 tahun ini kita tidak boleh memanggil mereka datang bekerjasama dengan kita untuk melakukan UMKM di dalam Bintan Resort. Terakhirnya dengan bukanya pariwisata, pekerja-pekerja yang sekarang ini dirumahkan dapat bekerja sepenuh masa, dan akhirnya dengan adanya masukan ataupun revenue daripada pariwisata ini, PAD pariwisata untuk kabupaten juga dapat dikecapi. Jadi ini adalah garis besar daripada harapan kami lah. Harapannya, Pak. Baik, Pak. Mungkin closing statement Pak dari Pak Buralimar terakhir, Pak, singkat saja. Harapan saya itu sama dengan Pak Wahab kalau untuk sektor pariwisata, karena sektor pariwisata ini menghasilkan memberikan kontribusi kepada sektor-sektor lainnya. Tadi saya sebutkan. Kemudian khusus untuk kabupaten kota harus lebih semangat. Harus lebih semangat. Harus lebih semangat kepada kita daripada provinsi. Provinsi, mohon maaf, datang turis belum dapat apa-apa, cuma menang nama aja dulu. Tapi begitu datang turis ke kabupaten kota, hotelnya penuh, restoran penuh, PAD-nya dari situ. Baik. PAD pariwisata kan dari 2 sektor, termasuk entertain. Baik. Jadi menambah kasnya Pemko atau Pemkap. Pendapatan ya, jadi kita harus sama semangat. Jadi pikirnya harus sampai ke situ. Jadi bukan berarti kita mau sok-sok jalan sendiri. Makanya kita gandeng kabupaten kota. Karena mereka Bintan aja 60% kan. Bintan itu 60% PAD-nya berasal dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Kalau sektor APBD salah satunya PAD, pendapatan asli daerah. 60% berada di sektor pariwisata. Kalau Batam tidak salah sekitar 25, di bawah 30% itu. Baik. Jadi sangat potensial sekali, sangat strategis sektor pariwisata. Kepada masyarakat yang terakhir, kita dukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata ini, dan tetap kita jaga protokol kesehatan. Yang pertama 5M, yang kedua vaksin. Jangan tidak keren sekarang masyarakat tidak vaksin. Karena kemana-mana nanti yang tanya vaksin. Jadi jangan takut, saya sudah vaksin 2 kali. Kalau ada yang poster nanti bisa 6 bulan lagi saya poster. Karena mohon maaf nih, bisa dilihat dengan ada vaksin itulah maka tingkat perkembangan COVID kita menurun. Salah satu yang 50%, bahkan hasil penelitian di Batam katanya 70% tingkat kekebalannya. Jadi itu mungkin harapan saya untuk masyarakat. Semangat, teman-teman asosiasi juga semangat. Jangan baperan, jangan sensi, jangan melo. Kita keluar aja, jemput bola gitu. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan gitu. Baik. Ya. Intinya harus ada semangat dan kerjasama dari kita dan pemerintah ya Pak ya. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada hari ini. Sampai di sini dialog Kepri Gemilang bersama saya Sri Wahyuni Putri dengan tema Peluang dan Tantangan Wisata Kepri 2022. Saya Sri Wahyuni Putri mewakili seluruh kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.